Kembali lagi di Bicara Sehat bersama Ricky dan Lingci. Pak Ricky Suharlim, saya barusan terima BBM nih Pak. Ini sebetulnya Ricky dan Lingci bedanya apa Pak? Boleh dijelaskan? Reiki ini bukan tenaga dalam, bukan aliran kepercayaan atau agama tertentu. Ini metode penyembuhan yang bisa dipelajari oleh siapapun. Reiki berasal dari Tibet, hilang dari peredaran, dikembangkan oleh orang Jepang, makanya pakai nama bahasa Jepang. Rei alam semesta, Ki adalah energi. Reiki memanfaatkan 7 cakra utama di tubuh manusia. Jadi belajar hidup sehat tanpa obat. Tanpa obat? Tanpa obat. Berarti Pak Ricky selama ini sehatnya nih nggak pakai macam-macam gitu ya Pak? Kalau sakit ya, kalau memang perlu berobat ya tetap mesti berobat ya. Ya kalau bilang saya nggak boleh ke dokter nanti anak saya bersinggung ya Prof ya. Karena putranya dokter nih pemirsa. Putranya dokter dan belajar Reiki juga ya. Memang salah satu pengajar Reiki. Dia sekarang dinasnya di rumah sakit Cirebon. Begitu, baik. Kalau ini metode penyembuhan komplementer bisa digabungkan. Cuma mempercepat proses kesembuhan, iya. Gitu. Mau dijadiin monoterapi, silakan. Ada yang sudah bosan berobat, jadikan ini monoterapi, silakan. Reiki memanfaatkan 7 cakra utama di tubuh manusia. Lepas dari disiplin Reiki, nah Lingci ini pembukaan penggabungan jalur simpul saraf dengan cakra. Sehingga menghasilkan energi murni tingkat tinggi. Makanya Lingci lebih dikenal dengan spiritual healing methods. Spiritual healing methods. Ya, banyak. Kalau penyakit kan cuma 2. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, medis dan non-medis. Nah, yang non-medis ini biasa di Lingci paling cepat paling cepat sembuhnya pemanfaatannya, begitu. Iya. Oke, baik. Tapi segala sesuatu karena ridho dari Tuhan. Betul. Siapa yang harus belajar Reiki dan Lingci? Apakah kalau pengalaman dari narasumber yang lain, suaminya sakit begitu ya Bu ya? Kalau Ibu Kus juga ibu yang sakit. Apa harus begitu dulu Pak Ricky? Nah, tidak harus sakit dulu belajar. Nggak harus sakit dulu. Iya. Jadi siapa aja boleh gitu ya Bu ya? Baik. Kita di Indonesia sakit dulu baru belajar ya Prof. Ya, rata-rata begitu ya. Ya. Saya beberapa kali pelatihan di luar. Kalau yang saya masih ngakuin tetap kayak Malaysia itu dokter-dokter belajar dia tidak sakit. Kemarin yang terakhir Singapura juga mereka tidak ada yang sakit, mereka belajar semua. Tidak harus sakit dulu baru belajar. Kalau untuk anak-anak bukan untuk sehat, tapi terjadi brain mapping, pemetaan pola pikir anak. Tidak ada anak yang bodoh, cuma emosinya tidak terkendali, psikisnya yang tidak terarah. Dengan mempelajari ini terjadi brain mapping, pemetaan pola pikir anak. Dia baca sedikit lebih efektif dia terima. Nah, kalau untuk orang dewasa mencapai kebugaran, kesembuhan dan kesehatan, ibu-ibu wajib. Ibu-ibu wajib. Makanya bintang tamu saya dua-duanya ibu-ibu. Baik, baik. Bukan hanya sehat, kita boleh tua tapi tetap menarik. Pantas. Ini membangkitkan inner beauty. Betul, Ibu Mutmainah terlihat sekali. Boleh tanya umurnya? Betul. Umur berapa Ibu? 79. 79? Waduh, tapi masih sehat. Masih bisa nyupir sendiri. Nyetir sendiri. Dan yang paling menyenangkan pasti masih bisa bermain dengan maksimal dengan cucu-cucu ya Bu ya? Itu paling Sudah punya buyut. Sudah punya buyut. Ini Prof Mut ini sudah, kemarin yang saya ingat ke-12 kali umroh ya Prof ya? 14 kali umroh, baik, dan itu masih kuat. Masih kuat. Tidak pakai kursi roda. Tidak pakai kursi roda. Rahasianya apa Bu? Apakah Reiki Lingci ini satu-satunya rahasia Ibu begitu, atau justru Reiki Lingci membuka rahasia Ibu yang lain gitu? Jadi lebih bahagia begitu Bu? Ya, pokoknya dengan Reiki? Ya, bisa dengan Reiki ditambah dengan secara agama harus sabar, tidak pernah marah, ketawa terus. Begitu, pantas terlihat sekali auranya ya Pak Ricky ya. Baik, saya ke Ibu Kustin ini. Ibu, kalau Ibu tadi kan dari sakit dulu awalnya begitu. Sulit nggak sih Bu belajar untuk menjadi praktisi gitu? Nggak sulit. Nggak sulit. Apa yang Ibu siapkan waktu itu untuk kemudian bisa jadi praktisi? Maksudnya? Ibu waktu itu gimana ceritanya? Menjadi praktisi itu Ibu disuruh apa sih sama Pak Ricky? Awalnya itu belajarnya gimana? Belajar itu ada apa itu gerakan-gerakan itu ya. Inisiasi. Itu nggak memakan waktu lama Bu? Enggak. Dan itu langsung bisa dipraktekkan? Langsung bisa. Iya. Wow, hebat sekali Pak Ricky. Kalau orang sudah dengar liver, semua pertahanan kita mesti rontok. Karena dia istilahnya benteng pertamanya gitu ya Pak ya. Baik. Tapi ini saya juga kaget, sejarahnya panjang. Waktu ikut penyembuhan tahun berapa Bu?
Kalau nggak salah 2003, kalau nggak 2002. 2003. Iya, 2002. Waktu zaman itu belum ada Reiki. Betul. Kita tahun 99 itu belum ada Reiki Nggak lainnya. ada ya. Nggak Dulu ada. cuma Pak Riki. Kalau Pak dulu Riki di Jawa aja, Timur orang betul. sebut Reiki, saya sangat yakin itu. Kalau 14 tahun lalu orang sebut nama saya. Ada Riki baru itu saya kok bukan Pak Riki gitu, terkejut juga. Jadi dulu memang paling gampang. Kalau orang sebut Reiki, Perak, kita selalu di Gedung Baru Nawati, Di Baranawati. Pelabuhan Tanjung Perak. Baik. Nah, begitu orang sebut Reiki, hampir seluruh radar Jawa Timur. Kita ngadain kegiatan. Baik. Bermunculan Reiki, makanya saya sering katakan Reiki memang banyak. Saya menggunakan nama Reiki dan Lingxi biar masyarakat lebih gampang membedakan. Ciri khas, setiap kali terapi ataupun pelatihan saya tidak pernah mewakilkan kepada asisten manapun. Jadi Pak Riki sendiri. Iya. Sekalipun Baik di dalam negeri maupun di luar negeri sama. Sekalipun putra Pak Riki juga pengajar Iya. begitu. Baik, tidak pernah diwakilkan, itu yang pertama. Kemudian Dan berdoanya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita tidak menyentuh pasien. begitu. Dan sering orang berpikir, Pak, ini kalau sudah sakit belajar ini. Nah, saya katakan, kalau Prof. Moon ini, doktornya beliau imunologi. Begitu. Jadi pas gitu ya, Prof. ya. Begitu. Tapi secara dari ilmu kedokteran ini memang tidak ada pertentangan sama sekali begitu, Ibu. Enggak, karena dengan Reiki itu kan tidak ada obat yang diminum. Jadi pasti tidak ada kontra Indikasi. antara obat A dengan obat B. Ini kan cuma energi untuk menghilangkan negatif. Dikasih energi positif, negatifnya jadi normal. Jadi normal kembali. Begitu. Jadi tidak akan bertentangan dengan obat. Begitu. Apalagi awal dari penyembuhan itu selalu diminta tenang gitu ya, menghilangkan stres itu secara imunologi itu dengan tenang itu sudah ketahanan tubuhnya sudah naik sendiri. Sudah naik. Iya, karena dia ada stres itu orang lebih sehat. Baik. Ini yang bicara pakar kesehatan loh ya, bukan Pak Riki Suharlim, ini betul Bukan. begitu ya. Baik. Jadi kalau disebut sebagai penyembuhan komplementer itu sangat tepat begitu ya Bu ya, Iya, karena betul-betul melengkapi. Jadi tidak ada obat yang diminum ya. Iya, jadi tidak usah khawatir kalau Baik. Nah, ini tingkatannya tadi ada berapa banyak Pak? Di Reiki itu Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Reiki 1, Reiki 2, Reiki 1 untuk penyembuhan diri sendiri dan orang lain secara langsung direct. Reiki tingkat 2 untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun transfer energi jarak jauh. Bisa dengan jarak jauh. Yang akan kita praktekkan nanti, kita transfer energi jarak jauh. Reiki 3 bisa memprogram energi untuk penyembuhan. Yang tadi Prof. Mutmainah sempat cerita, untuk Bapak kalau sakit diprogram ya Prof ya. Bisa tidur Ya. dengan Ini enak. saya waktu pertama kali dengar cerita saya agak ketawa sedikit gitu. Karena apa? Guru besar program ke guru besar juga ya. Dan guru besarnya tidur lagi gitu kan. Baru kerja ya. Iya betul. Karena Bapak ini juga dokter ya Ibu ya. Guru besar juga begitu. Dan itu bisa diprogram sama Ibu. Wanita luar biasa ternyata ya. Baru Prof bisa Baik. ngantor, bisa yang lain-lain. Nah, jadi Reiki 3 bisa memprogram energi untuk penyembuhan. Lepas dari disiplin Reiki masuk ke sumber ilmu energi Lingxi dasar dan Lingxi tingkat lanjutan. Kalau Lingxi tingkat lanjutan ini baru 2 angkatan. Kalau Prof Mut angkatan kedua. Iya, itu pun angkatan kedua seangkatan dengan Prof Mut ini sebagian besar dokter dan guru besar medis sebagian besar. Itu di tingkatan lanjutan juga. Kalau yang bisa dipelajarin bagi pemula itu Reiki 1 dan 2. Nah, kalau besok itu di Madiun penyembuhan gratis. Penyembuhan gratis. Setelah baik. itu dilanjutkan dengan pelatihan. Pelatihan baru ada biaya. Reiki tingkat 1 biayanya 350.000. Kalau yang paket 1 dan 2 sekaligus ini biayanya 1 juta. Biayanya hanya dibayar 1 kali. Setelah itu tidak ada iuran apapun, pembinaan selamanya, tidak ada biaya. Betul begitu ya Bu ya? Bukus betul begitu ya? Tidak ada biaya-biaya lagi, hanya itu. Itu sama, di semua kota sama? Di semua kota, bahkan di semua negara. Sama, segitu itu Iya. biayanya ya. Baik, untuk Anda yang ada di Madiun silahkan. Besok dari jam 8 pagi sudah ada penyembuhan gratis. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan jam 10.30. Silahkan datang ke Jalan Pahlawan 42 Madiun, ini di Hotel Merdeka. Telepon dulu ke 0351 463 759 atau 0811 309 178 atau 081 25 99 5828. Baik, nanti kami lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Pengen tahu juga sebetulnya ini
bisa ditularkan lagi nggak ya? Atau kalau yang mau belajar Reiki Linci harus langsung ketemu Pak Riki? Nah, nanti ya sesaat lagi selanjutnya pariwara berikut ini kami akan lanjutkan obrolan kami. Tetap di Bicara Sehat bersama Reiki.